Hari ini saya hadir dengan sebuah misi untuk Anda. Berjumpa dan mendengar kisah mereka. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Untuk mengakses ke sekolah, anak-anak itu dekat saja, cuma guru-gurunya Mas yang lumayan jauh. Tapi kalau saya jauh lagi Mas. Berapa jauh tuh? 90 km. Wow. Tapi kita Mas nginap di sekolah. Nginap di sekolah ya, anggap sekolah itu jadi rumah kedua. Itu pertama, kita sebagai guru tidak bisa secara langsung memonitoring apakah siswa itu fokus dalam proses pembelajaran, karena kita kan terbatas oleh jarak. Karena secara ini daring, jadi kita harus menggunakan penilaian yang lain. Sekolah kami muridnya kurang, karena kami di dalam. Mereka mungkin lebih percaya di perkotaan dari segi mungkin ilmunya. Karena ini udah tanggung jawab kita sebagai seorang guru, emang sudah seharusnya kita sebagai guru memberikan motivasi pada siswa. Karena jangan sampai siswa ini merasa stres, merasa jenuh dengan keadaan seperti ini. Oke, saya dengar ada satu surat yang dibuat untuk para muridnya. Boleh mungkin dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk penuntut ilmu, generasi pencerah bangsa di bumi, manapun kalian berpijak. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alat untuk bermalas-malasan. Pandemi ini harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran baru untuk kalian. Karena untuk meraih keberhasilan, dibutuhkan perjuangan dan kesungguhan yang maksimal. Adapun pandemi ini dijadikan kontemplasi atau merenung diri apakah selama ini kalian sudah serius dalam belajar, maka dengan ini kita harus lebih semangat dalam belajar. Karena itu berusahalah, bersungguh-sungguhlah, kerahkan totalitas tanpa batas dalam mengejar asa dan cita-cita. Gurumu yang fakir, Rajudin di bumi Nusantara yang tercinta. Terpujilah Ibu dan Bapak Guru. Perjuangan yang diberikan untuk terus memberikan pendidikan terbaik yang dibatasi jarak dan di tengah situasi yang menantang. Terlihat jelas dan terasa benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi inspirasi. Pengorbanan dan doamu untuk anak-anak didik akan bergema dan bergaung menjadi perubahan positif. Ruang Guru menghadirkan Ruang Kelas, sebuah layanan sistem kelola pembelajaran interaktif untuk guru dan siswa se-Indonesia. Di Ruang Kelas, guru dapat mengunggah materi pembelajaran sendiri untuk diakses oleh siswa, memberikan tugas dalam bentuk pilihan ganda dan esai, serta berinteraksi dengan siswa melalui fitur chat. Guru juga bisa melakukan ujian via Ruang Kelas dengan memanfaatkan fitur durasi pengerjaan, pengaturan kriteria ketuntasan minimal, serta mengacak soal dan opsi jawaban yang diberikan agar integritas siswa menjadi lebih terjaga. Proses penilaian untuk siswa juga bisa dilakukan di Ruang Kelas. Guru dapat merekap tugas yang ada di ruang kelas maupun tugas offline dalam satu tabel analisis. Jika sekolah Anda bekerja sama dengan Ruang Guru, guru dapat mengakses seluruh fitur premium. Guru dapat membuat kuis interaktif, membagikan dan merekap daftar hadir, dan juga membuat sesi live teaching. Semua materi pembelajaran di ruang kelas sudah terintegrasi dengan materi pembelajaran yang ada di ruang belajar. Siswa bisa mengakses video belajar beranimasi dan ribuan latihan soal yang sudah dipilih oleh guru. Selain itu, ruang kelas memperkenalkan Quizo. Quizo siap membantu Anda membuat pembelajaran lebih seru dengan permainan interaktif yang dapat digunakan dimanapun. Guru dapat membuat kuis dari soal yang tersedia dalam kumpulan soal Ruang Guru. Siswa dapat mengerjakan kuis, mengumpulkan bintang, dan melihat ranking di leaderboard. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dapatkan aksesnya sekarang di kelas.ruangguru.com.
Hari ini saya hadir dengan sebuah misi untuk Anda. Berjumpa dan mendengar kisah mereka. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Untuk mengakses ke sekolah, anak-anak itu dekat saja, cuma guru-gurunya Mas yang lumayan jauh. Tapi kalau saya jauh lagi Mas, Berapa jauh tuh? 90 km. Wow. Tapi kita Mas nginap di sekolah. Nginap di sekolah yang anggap sekolah itu jadi rumah kedua. Itu pertama, kita sebagai guru tidak bisa secara langsung memonitoring apakah siswa itu fokus dalam proses pembelajaran, karena kita kan terbatas oleh jarak. Karena secara ini daring, jadi kita harus menggunakan penilaian yang lain. Sekolah kami muridnya kurang karena kami di dalam. Mereka mungkin lebih percaya di perkotaan dari segi mungkin ilmunya. Karena ini udah tanggung jawab kita sebagai seorang guru, emang sudah seharusnya kita sebagai guru memberikan motivasi pada siswa. Karena jangan sampai siswa ini merasa stres, merasa jenuh dengan keadaan seperti ini. Oke, saya dengar ada satu surat yang dibuat untuk para muridnya. Boleh mungkin dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk penuntut ilmu, generasi pencerah bangsa di bumi, manapun kalian berpijak. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alat untuk bermalas-malasan. Pandemi ini harus dijadikan sebagai bahan pembelajaran baru untuk kalian. Karena untuk meraih keberhasilan, dibutuhkan perjuangan dan kesungguhannya maksimal. Adapun pandemi ini dijadikan kontemplasi atau merenung diri apakah selama ini kalian sudah serius dalam belajar, maka dengan ini kita harus lebih semangat dalam belajar. Karena itu berusahalah, bersungguh-sungguhlah, kerahkan totalitas tanpa batas dalam mengejar asa dan cita-cita. Gurumu yang fakir, Rajudin di bumi Nusantara yang tercinta. Terpujilah Ibu dan Bapak Guru. Perjuangan yang diberikan untuk terus memberikan pendidikan terbaik yang dibatasi jarak dan di tengah situasi yang menantang. Terlihat jelas dan terasa benar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi inspirasi. Pengorbanan dan doamu untuk anak-anak didik akan bergema dan bergaung menjadi perubahan positif. Ruang Guru menghadirkan Ruang Kelas, sebuah layanan sistem kelola pembelajaran interaktif untuk guru dan siswa se-Indonesia. Di Ruang Kelas, guru dapat mengunggah materi pembelajaran sendiri untuk diakses oleh siswa, memberikan tugas dalam bentuk pilihan ganda dan esai, serta berinteraksi dengan siswa melalui fitur chat. Guru juga bisa melakukan ujian via Ruang Kelas dengan memanfaatkan fitur durasi pengerjaan, pengaturan kriteria ketuntasan minimal, serta mengacak soal dan opsi jawaban yang diberikan agar integritas siswa menjadi lebih terjaga. Proses penilaian untuk siswa juga bisa dilakukan di Ruang Kelas. Guru dapat merekap tugas yang ada di Ruang Kelas maupun tugas offline dalam satu tabel analisis. Jika sekolah Anda bekerja sama dengan Ruang Guru, guru dapat mengakses seluruh fitur premium. Guru dapat membuat kuis interaktif, membagikan dan merekap daftar hadir, dan juga membuat sesi live teaching. Semua materi pembelajaran di Ruang Kelas sudah terintegrasi dengan materi pembelajaran yang ada di Ruang Belajar. Siswa bisa mengakses video belajar beranimasi dan ribuan latihan soal yang sudah dipilih oleh guru. Selain itu, Ruang Kelas memperkenalkan Quizo. Quizo siap membantu Anda membuat pembelajaran lebih seru dengan permainan interaktif yang dapat digunakan dimanapun. Guru dapat membuat kuis dari soal yang tersedia dalam kumpulan soal Ruang Guru. Siswa dapat mengerjakan kuis, mengumpulkan bintang, dan melihat ranking di leaderboard. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dapatkan aksesnya sekarang di kelas.ruangguru.com.
Ruang Guru menghadirkan ruang kelas. Sebuah layanan sistem kelola pembelajaran interaktif untuk guru dan siswa se-Indonesia. Di ruang kelas, guru dapat mengunggah materi pembelajaran sendiri untuk diakses oleh siswa, memberikan tugas dalam bentuk pilihan ganda dan esai, serta berinteraksi dengan siswa melalui fitur chat. Guru juga bisa melakukan ujian via ruang kelas dengan memanfaatkan fitur durasi pengerjaan, pengaturan kriteria ketuntasan minimal, serta mengacak soal dan opsi jawaban yang diberikan agar integritas siswa menjadi lebih terjaga. Proses penilaian untuk siswa juga bisa dilakukan di ruang kelas. Guru dapat merekap tugas yang ada di ruang kelas maupun tugas offline dalam satu tabel analisis. Jika sekolah Anda bekerja sama dengan ruang guru, guru dapat mengakses seluruh fitur premium. Guru dapat membuat kuis interaktif, membagikan dan merekap daftar hadir, dan juga membuat sesi live teaching. Semua materi pembelajaran di ruang kelas sudah terintegrasi dengan materi pembelajaran yang ada di ruang belajar. Siswa bisa mengakses video belajar beranimasi dan ribuan latihan soal yang sudah dipilih oleh guru. Selain itu, ruang kelas memperkenalkan Quizo. Quizo siap membantu Anda membuat pembelajaran lebih seru dengan permainan interaktif yang dapat digunakan dimanapun. Guru dapat membuat kuis dari soal yang tersedia dalam kumpulan soal ruang guru. Siswa dapat mengerjakan kuis, mengumpulkan bintang, dan melihat ranking di leaderboard. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dapatkan aksesnya sekarang di kelas.ruangguru.com. Ruang Guru menghadirkan ruang kelas. Sebuah layanan sistem kelola pembelajaran interaktif untuk guru dan siswa Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua, apa kabar siang hari ini? Untuk Bapak Ibu Guru yang ada di Zoom, boleh silakan untuk menjawab di kolom chat, dan Bapak Ibu Guru yang ada di YouTube, silahkan menjawab juga di kolom komentar YouTube. Oke, semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik pada siang hari ini. Bapak Ibu Guru dan para hadirin sekalian, perkenalkan saya Huda Sidki selaku moderator pada kegiatan pelatihan di siang hari ini. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu Guru di pelatihan persiapan penerapan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru 2022-2023. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, dimulai dari hari
sekarang Selasa 21 Juni 2022 sampai dengan hari Rabu 23 Juni 2022. Nah, pastikan Bapak Ibu guru sudah akan mengikuti pelatihan dari awal sampai dengan hari terakhir. Dan 3 hari pelatihan ini dapat terlaksana juga atas kolaborasi antara Ruang Guru dengan platform Merdeka Mengajar. Baiklah Bapak Ibu guru, untuk pelatihan pada siang hari ini, materi bahasan ini akan difokuskan menjadi 2 materi bahasan. Yang pertama adalah mengenai persiapan penerapan kurikulum merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Dan untuk bahasan yang kedua, mengenai studi kasus implementasi kurikulum merdeka dengan teknologi LMS Ruang Kelas untuk mata pelajaran rumpun Saintek. Nah, sebelum kita mulai, ini ada beberapa aturan sesi, Bapak Ibu guru. Mungkin boleh Bapak Ibu guru silakan untuk menyimak layar yang ada di depan Bapak Ibu guru. Kami harapkan Bapak Ibu guru dapat berpartisipasi aktif selama pelatihan berlangsung. Bapak Ibu guru di sini juga silakan untuk mengakses kolom Q&A yang ada di bagian bawah kanan. Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu guru yang ada di Zoom, silakan untuk bertanya melalui kolom Q&A yang ada di bagian bawah kanan. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang ada di YouTube, silahkan untuk mengakses bit.ly/Q&A YouTube untuk bertanya dan silakan masukkan kode akses 20200226. Sekali lagi Bapak Ibu guru, untuk pertanyaan, Bapak Ibu guru yang ada di Zoom, silahkan untuk bertanya langsung di kolom Q&A. Jadi kolom Q&A ini berbeda Bapak Ibu guru antara kolom chat dan kolom Q&A. Jadi silakan mengakses di bagian kanan Q&A. Dan untuk Bapak Ibu guru yang berada di YouTube, silakan untuk mengakses link bit.ly/Q&A YouTube untuk bertanya dengan memasukkan kode akses 20200226. Dan selanjutnya untuk link presensi ini tidak akan diberikan menjelang selesai, untuk link presensi ini akan diberikan menjelang selesai sesi. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir untuk link presensi dan tidak perlu melalui kolom chat. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu guru, untuk pelatihan dari hari pertama sampai hari ketiga, Bapak Ibu guru akan mendapatkan sertifikat 32 JP dengan syarat mengikuti seluruh rangkaian sesi, mengisi form presensi dan juga kuis di tiap sesi, dan juga yang ketiga mengerjakan dan mengumpulkan tugas akhir. Nah, untuk topik-topik pelatihannya bisa dilihat di layar Bapak Ibu guru. Untuk hari pertama, topik pelatihannya mengenai persiapan penerapan kurikulum merdeka di tahun ajaran baru 2022-2023. Dan untuk materi pelatihan hari kedua mengenai implementasi kurikulum merdeka dengan menggunakan teknologi LMS Ruang Kelas. Dan nantinya di hari ketiga, materi akan seputar pengenalan platform Merdeka Mengajar atau PMM dan implementasinya oleh guru di lapangan. Dan nantinya akan ada 2 tugas Bapak Ibu guru yang akan ditugaskan kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah menurunkan alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Itu tugas yang pertama. Dan untuk yang tugas kedua adalah membagikan materi pembelajaran yang didapat dari platform Merdeka Mengajar ke siswa lewat LMS Ruang Kelas. Nah, mungkin sudah kebayang ya Bapak Ibu guru tugasnya seperti apa dan bagaimana cara mengerjakan tugasnya nanti. Nah, jawabannya adalah mengikuti pelatihan dari hari pertama sampai dengan hari ketiga. Dan untuk pengumpulan tugas ini ada mulai di tanggal 23 Juni sampai tanggal 29 Juni 2022. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau men-screenshot halaman ini, boleh silakan Bapak Ibu guru di-screenshot terlebih dahulu. Oke. Baiklah Bapak Ibu guru dan para hadirin sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pelatihan pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru, silakan berada dalam posisi tegak.
baik, Bapak Ibu Guru dipersilakan untuk kembali pada posisi semula. Nah, Bapak Ibu Guru, selama pelatihan berlangsung, Bapak Ibu Guru kami persilakan untuk membagikan momen pelatihan ke sosial media, bisa melalui Instagram Story, bisa melalui WhatsApp Story, atau melalui post di Facebook. Dan jangan lupa untuk menandai atau mention kami di @ruanguntokguru, dan juga gunakan hashtag atau tanda atau tagar pelatihan kurikulum Merdeka RUG. Sekali lagi, Bapak Ibu Guru, kami ajak Bapak Ibu Guru untuk membagikan momen pelatihan pada hari ini ke sosial media, baik di Instagram Story, di WhatsApp Story, di post Facebook, dan jangan lupa untuk menandai @ruanguntokguru dengan menggunakan hashtag atau tagar pelatihan kurikulum Merdeka RUG. Baiklah Bapak Ibu Guru, akhirnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Guru, yaitu sesi yang pertama mengenai persiapan penerapan kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022-2023. Di tengah-tengah kami sudah hadir Ibu Stin Matakupan, selaku tim dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Halo, selamat siang Ibu Stin. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Selamat siang Mbak Uda, kabar baik, senang sekali. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah. Oke, baik Ibu Stin. Di sini mungkin Bapak Ibu Guru udah nggak sabar gitu ya untuk bisa mendengarkan paparan dari Ibu Stin. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi salam kenal Bapak dan Ibu Guru. Senang sekali untuk kesempatan ini. Saya Stin Matakupan dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Jadi ini merupakan lembaga non-profit independen ya yang berpusat pada penguatan kebijakan untuk membentuk ekosistem pendidikan yang berpihak kepada anak. Gitu ya, dan PSPK ini dipercaya sebagai salah satu mitra untuk pengembangan kurikulum Merdeka ini. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan juga untuk implementasinya di beberapa daerah juga. Itu saya izin share screen untuk sesi ini, dan Bapak Ibu nanti diberikan kesempatan juga untuk mengajukan pertanyaan, tapi karena banyak, jadi saya akan dibantu panitia untuk kompilasi pertanyaan, dan nanti saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu satu persatu gitu ya. Oke, saya percaya ini banyak yang mungkin juga sudah melakukan implementasi kurikulum Merdeka, gitu ya. Dan tapi ada juga yang mungkin baru akan mulai. Ya, sebentar saya share slideshow-nya. Oke, ya, dan Bapak Ibu akan merasa menurut saya Bapak Ibu ini beruntung sekali gitu ya, karena bersama ruang kelas akan bisa lebih banyak belajar tentang kurikulum, implementasi kurikulum Merdeka ini, dan terutama juga nanti akan bahkan mengembangkan dengan berbagai macam modul-modul ajar dan praktek-praktek baik. Gitu ya. Ini pertanyaan pemantiknya kepada bagaimana sih implementasi kurikulum Merdeka hingga saat ini, lalu kemudian penunjang pembelajarannya dalam kurikulum Merdeka, yaitu apa yang dapat dilakukan satuan pendidikan untuk belajar kurikulum Merdeka, lalu bagaimana contoh-contoh modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar, lalu kemudian Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab nanti. Nah, Bapak Ibu, terkait kurikulum Merdeka ini sebenarnya berpikir tentang kurikulum krisis pembelajaran ya. Jadi krisis pembelajaran ini ternyata bukan hanya karena pada saat pandemi gitu ya, tapi hasil studi menunjukkan bahwa krisis pembelajaran di Indonesia ini telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun gitu ya. Ini ada skor PISA, kita bisa lihat bahwa dari studi-studi nasional maupun internasional bahwa banyak siswa yang tidak mampu memahami bahan bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Lalu skor PISA ini juga menunjukkan bahwa kita belum ada peningkatan nih dalam 10-15 tahun terakhir ini. Lalu juga ada kesenjangan antara status ekonomi dan sosial dengan skor PISA, gitu ya. Ada
bahwa status sosial ekonomi itu ternyata mempengaruhi skor PISA. Oleh sebab itu, maka kita perlu melakukan sesuatu nih, gitu ya. Ini krisis pembelajaran yang ditunjukkan dengan tingginya kesenjangan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat di berbagai daerah berdasarkan survei, gitu ya. Lalu kesenjangan besar antara wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar pada saat pandemi ini malah makin parah, gitu ya. Oleh sebab itu, inilah yang mendorong akhirnya perlu dilihat, direview lagi kurikulum dan dipertimbangkan apa yang harus dilakukan. Lalu pada saat pandemi kita membuat kurikulum darurat dan kita bisa lihat ini jadi juga salah satu pemicu ya bahwa ternyata kalau kompetensinya dikurangi, begitu kompetensi yang utama menjadi perhatian, bahwa ketertinggalan pembelajaran ini akan menjadi lebih baik. Di sini kita lihat pada saat masa pandemi, literasi dan numerasi kita, gitu ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita tertinggal kalau literasi kurang lebih 6 bulan, kalau numerasi kurang lebih 5 bulan, gitu ya. Ini sampel yang dilakukan pada 4 provinsi pada Januari 2020 sampai dengan 2021. Bapak Ibu bisa lihat bahwa memang inilah yang salah satu yang sangat mendorong kita untuk melakukan. Ya, lalu apa hubungannya antara krisis dengan pandemi ini dengan kurikulum? Nah, pada saat pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan penyederhanaan kurikulum. Seperti yang tadi saya bilang ya, kita coba lihat mana sih kompetensi-kompetensi yang sangat dibutuhkan dan mana yang sebenarnya perlu ditinggal aja. Itu nanti akan berkembang dalam prosesnya secara mandiri dan secara natural gitu ya. Dan dari penyederhanaan kurikulum ini kita bisa lihat bahwa pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 ada learning loss 5 bulan, dan sekolah yang menggunakan kurikulum darurat learning loss-nya 1 bulan, gitu ya. Jadi bahwa kurikulum darurat ini dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% literasi dan 86% numerasi. Saya akan share slide ini untuk Bapak Ibu nanti. Ya, jadi dengan dasar itu kemudian berarti kita harus ya ini perlu ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Nah, sebagai bagian dari mitigasi ketertinggalan, maka sekolah diberikan opsi gitu ya. Lalu pada saat itu juga Kemendikbudristek membuat kurikulum darurat, lalu menyusun modul khusus untuk literasi dan numerasi, dan hasilnya kita juga bisa lihat bahwa guru merasa terbantu pada saat itu untuk melihat materi yang esensial, sehingga mereka bisa merancang pembelajaran yang lebih baik dengan fokus pada literasi dan numerasi. Ya, dan dengan modul-modul ini, guru-guru merasa terbantu. Nah, kemudian dari hasil itu, kita kembangkan kurikulum Merdeka, tapi untuk membangun rasa bahwa ini adalah kurikulum yang dibutuhkan dan guru tidak terlalu merasa dipaksa, satuan pendidikan tidak merasa dipaksa, maka diberikan opsi pilihan 1, kurikulum 2013 secara penuh, pilihan 2, kurikulum darurat, ya itu kurikulum yang disederhanakan, dan pilihan 3, kurikulum merdeka. Gitu. Dan kurikulum merdeka pun diberikan pilihan Bapak dan Ibu. Jadi pilihan belajarnya, pilihannya adalah mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum tanpa mengganti kurikulum. Jadi misalnya mau mencoba proyek profil, lalu mau mencoba nanti modul-modul ajar yang dipakai di kelas bila kompetensi dasarnya sesuai gitu ya, itu boleh. Lalu mandiri berubah, ini menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan pada satuan pendidikan PAUD gitu ya, kelas 1, 4, 7, 10.
pada satuan pendidikan. Sorry, ini bukan hanya pada satuan pendidikannya mulai dari PAUD sampai ke SMA dan SMK. Lalu pilihan ketiga, mandiri berbagi, menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMA, SMK. Nah, dengan adanya ruang kelas ini, kesempatan Bapak Ibu untuk belajar banyak menjadi sangat besar, dan Bapak Ibu juga nanti akan berbagi gitu ya, bisa berbagi dan saling sharing. Dan hasilnya juga bisa diberikan kepada, nanti saya akan tunjukkan di mana tempatnya. Ya. Jadi dibangun rasa memiliki. Dan sebelum sekolah menentukan mana nih yang nomor 1, 2, atau 3, ada angket kesiapan. Jadi untuk refleksi diri dulu, kira-kira saya tepat yang mana ya, belajar, berubah, atau berbagi. Gitu. Itu kira-kira prosesnya pada waktu itu. Kemudian saat ini Bapak Ibu bisa lihat ada 143.265 sekolah di seluruh Indonesia, gitu ya. Dan ini berdasarkan keputusan Kepala Beskap di Kemendikbudristek, maka ditentukanlah berdasarkan hasil tadi nih, berdasarkan kesiapan ini ya, sekolah melakukan refleksi, memilih, lalu oke, akhirnya dapatlah sekian banyak sekolah ini. Mungkin sekolah Bapak dan Ibu ada di dalamnya, termasuk PKBM gitu ya, termasuk kalau Bapak Ibu berasal dari madrasah, ini pun masuk ke sini, masuk dalam angka-angka ini. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, karena jumlahnya banyak ini, maka kan tidak mungkin ya melakukan BIMTEK, dan kita ingin mengembangkan juga guru untuk belajar secara mandiri, secara independen, otonomi guru itu akan sangat perlu didukung. Maka disarankan adalah membentuk komunitas belajar untuk belajar bersama-sama tentang kurikulum merdeka ini, karena kalau menunggu BIMTEK dari pemerintah gitu ya enggak, atau sesi-sesi seperti ini kan sangat bagus sekali bukti dari satu komunitas belajar. Kalau menunggu BIMTEK dari pemerintah itu akan lama sekali. Jadi mari kita bergerak sama, belajar bersama, coba lihat kurikulum merdeka ini. Nah, ada 3 jenis komunitas belajar. Bapak Ibu bisa belajar dalam sekolah, antar sekolah, atau komunitas belajar daring. Gitu ya. Nah, kalau dalam sekolah, maka penggeraknya pasti kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Kalau antar sekolah, maka penggerak komunitas atau anggota komunitas yang ditunjuk akan menjadi potensi penggerak komunitas, gitu ya. Ada mitra pembangunan, ketua komunitas belajar, ya ada NGMP, KKG, MKKS, atau komunitas apapun, misalnya Bapak Ibu menjadi anggota asosiasi guru geografi, misalnya ya. Saya ada dalam juga komunitas guru yang aktif dalam pendidikan lingkungan hidup, aktif atau concern dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, saya ada dalam komunitas tersebut dan kami belajar bersama. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru, jadi bukan hanya terbatas pada MGMP, KKG, ya, komunitas guru penggerak, tapi komunitas apapun. Ya, lalu komunitas belajar secara daring, nah ini sangat bisa ya, banyak sekali yang dilakukan. Ada FB group, WA group, Telegram, dan sebagainya. Nah, dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah disediakan materinya, disediakan panduan-panduan, lalu ada webinar tentang IKM yang lebih spesifik, ya seperti saat ini. Lalu juga ada nanti akan ada facilitator handbook untuk fasilitator di komunitas. Kira-kira bagaimana caranya menggerakkan komunitas ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk materi kurikulum di PMM ini, ya Bapak Ibu di sini ada gambaran komunitasnya, apa yang dilakukan. Nah, materi dalam PMM bisa diakses, gitu ya. Ini sebelum kita bicara platformnya, kita lihat dulu gambaran komunitasnya. Jadi ada kelompok kecil, guru-guru atau anggota komunitas.
Ini menetapkan waktu belajar bersama, mengidentifikasi kebutuhan belajar, gitu ya, menyelesaikan masalah, lalu berbagi praktek baik, melakukan refleksi, mendokumentasikan, gitu ya, dan menggunakan platform ini secara bersama. Nah, kepala sekolah membantu komunitas tersebut. Misalnya menyediakan waktu. Saya ingat dulu saya jadi guru di salah satu sekolah swasta. Setiap minggu ada 1 jam pelajaran di mana kami kelompok guru IPA, ya, IPA, jadi di SMP dan SMA IPA, terus kemudian guru fisika, kimia, biologi itu berkumpul 1 jam pelajaran saja untuk mempersiapkan perencanaan pembelajaran. Kami lalu diskusi tentang metode-metode, pendekatan-pendekatan, melakukan assessment, lalu kemudian setelah dalam persiapan asesmen ini kami mencoba melakukan moderasi, gitu ya, membuat rubrik, lalu melakukan moderasi supaya guru A memberikan nilai yang kira-kira sama dengan guru B. Begitu. Itulah komunitas belajar di sekolah. Namun di luar sekolah juga bisa ini ya, komunitas belajar antar sekolah. Menyamakan tujuan, menetapkan waktu belajar, diskusi, gitu ya. Bapak Ibu pasti banyak yang sudah terlibat dalam berbagai komunitas. Nah, disinilah tempat bertemu, diskusi, membagikan praktek baik, gitu. Nah, komunitas-komunitas ini yang menjadi senjata utama sebenarnya, kekuatan utama dalam memahami kurikulum Merdeka. Nah, ini dia gambaran secara umum komunitas belajar secara daring. Ya, nah, pemerintah menyediakan berbagai webinar. Terima kasih juga untuk Ruang Guru yang menyediakan webinar ini sangat membantu pemerintah dalam mendorong, membantu guru untuk belajar bersama. Gitu ya. Kemudian ada platformnya. Ini yang tadi saya cerita, platform Merdeka Mengajar disediakan oleh pemerintah. Platform ini dipakai untuk menggerakkan komunitas belajar. Ya, nah dalam sumber belajarnya di sini ada 6. Itu ada kita bisa mendaftar komunitas belajarnya, kita juga bisa bergabung dalam komunitas belajar yang sudah terdaftar di dalamnya. Lalu ada fitur webinar bagi penggerak komunitas, ada contoh perangkat ajar, modul ajar, gitu ya. Kemudian ada buku saku, panduan untuk memfasilitasi komunitas dalam menggunakan platform Merdeka Mengajar. Ada modul belajar, topik, nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu platform Merdeka Mengajar ini. Lalu ada prinsip-prinsipnya dan contoh-contohnya. Jadi ini semua bisa diakses, Bapak Ibu bisa belajar bersama, mulai dengan daftar komunitasnya, begitu ya, untuk berkomitmen, lalu mengimplementasinya. Kenapa sih mesti daftar? Supaya sebenarnya untuk dapat diberikan dukungan, gitu ya. Misalnya ada webinar, kita bisa memberikan informasinya, kemudian kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa dapat akses untuk mengajukan pertanyaan kepada helpdesk, gitu ya. Daripada satu-satu, maka bisa dikumpulkan, didiskusikan pertanyaan tersebut. Bila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, bisa diajukan, gitu ya. Lalu bisa dilihat juga oleh komunitas atau rekan sejawat lainnya. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tergabung, bisa ikut bergabung dalam komunitas yang Bapak Ibu pimpin. Gitu. Lalu ada buku saku, ini tentang panduan bagaimana sih mengelola komunitas, gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga ada fitur-fitur webinar, termasuk webinar pada hari ini. Ya, menyelesaikan topik-topik, lalu belajar bersama. Nah, diharapkan dari berbagai webinar seperti ini membantu pemahaman guru dan tenaga pendidik dan pendidik lainnya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi ada praktisi-praktisi pendidikan pun bisa akses platform Merdeka Mengajar ini. Nah, ini adalah contoh-contohnya fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana aksesnya, gitu ya. Ini contoh-contoh modul pelatihannya, Bapak Ibu bisa pilih, jadi belajar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, lalu juga ini ada prinsip-prinsipnya.
juga disediakan dalam platform ini. Tadi saya cerita prinsip tentang kurikulum merdeka, tapi kan cuma sedikit ya. Nah, di sini ada yang banyak, yang lebih lengkap. Begitu. Lalu ada komunitas, nah Bapak Ibu nanti bisa pilih, saya mau ikut komunitas yang mana. Membuat komunitas sendiri pun boleh, gitu ya. Ini semuanya sudah di-launching, fitur komunitas ini pada bulan Juni. Nah, apakah setiap komunitas akan memperoleh dana? Ya, nah Bapak Ibu, Kemendikbudristek tidak memberikan dana, tapi memberikan dukungan dalam hal tadi ya, ada platform, lalu webinar-webinar, gitu ya. Lalu bagaimana kebijakan pendanaannya, maka dikembalikan kepada Pemda masing-masing. Bolehkah berasal dari satu sekolah, dari semua mata pelajaran, atau dari berbagai mata pelajaran, Bapak Ibu diperbolehkan, ya sesuai dengan kebutuhan. Lalu secara resmi perlu SK Dinas enggak? Sebenarnya sih tidak harus memiliki SK Dinas karena ini komunitas ini bersifat organik ya. Yang penting adalah semangat yang dimiliki, semangat belajar, semangat berbagi. Gitu. Buku, ya buku-bukunya pun sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada melalui sistem informasi perbukuan Indonesia. Ini sudah ada akses bukunya. Ada buku untuk kurikulum merdeka, gitu ya. Kemudian ada juga bukunya yang dalam bentuk audio. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ada IPAS karena dalam kurikulum merdeka ini ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Begitu. Saya akan tunjukkan bagaimana akses PMM. Nah, ininya kalau Bapak Ibu mesti daftar dulu untuk dapat akun belajar ID-nya, gitu ya. Nanti kita misalnya ini ada perangkat ajarnya, ada pelatihan mandiri, ada bukti karya. Kalau perangkat ajar, modul-modul ajar, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini, gitu ya. Nah, ini saya masuk, memang sebaiknya punya akun belajar ID, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, gitu ya, mau pakai yang mana, modul project misalnya. Ini ada contoh modul project-nya Bapak Ibu bisa lihat di fase mana gitu ya. Ini ada bahan-bahan ajarnya gitu. Dan Bapak Ibu bisa lihat materi ajarnya. Gitu, bahan ajar berbasis project. Ya, ini ada panduannya. Ada video-video dan ada modul-modulnya. Gitu. Panduan-panduan juga bisa diakses di ini websitenya kurikulum ini. Ya, dan ini ada unduhan-unduhan, misalnya Bapak Ibu ingin, saya ingin tahu lebih dalam tentang regulasinya, saya ingin tahu lebih dalam tentang kajian akademiknya, ini bisa dilihat di sini. Ya, ini salah satu contoh saya sudah download, yaitu pembelajaran dan assessment. Ini ada panduan-panduan yang dibikin supaya bisa belajar secara mandiri, gitu ya. Silahkan. Dan kalau ada pertanyaan itu bisa diajukan kepada helpdesk. Ada akses untuk helpdesk. Begitu Bapak Ibu. Dan ini buku-bukunya pun Bapak Ibu bisa akses langsung gitu ya. Ini diberikan secara gratis oleh panitia. Gitu. Oleh Kemendikbudristek, maaf bukan panitia. Oke, Bapak Ibu, ditunggu partisipasi Bapak Ibu, dan kami sangat menunggu input. Jadi begitu Bapak Ibu mencoba kurikulum merdeka ini, maka kami sangat mengharapkan input dari Bapak Ibu untuk perbaikannya. Gitu ya. Dan kami juga sangat berharap Bapak Ibu yang sudah menerapkan ada praktek-praktek baik, silakan tolong diajukan gitu ya. Di sini ada pelatihan mandiri, ada bukti karya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan rekam jejak yang menggambarkan kinerja, kompetensi untuk juga bisa dipakai sebagai inspirasi bagi sekolah-sekolah lain.
Begitu, bagi guru-guru lain. Bapak Ibu, ini kira-kira gambaran tentang implementasi kurikulum Merdeka dan dukungan yang diberikan sangat terbuka. Pertanyaan bila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, dan yang penting, yang utama saya percaya nih semua yang ada di sini adalah guru-guru yang senang berbagi, belajar bersama. Jadi kami sangat tunggu partisipasi dari Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Stin untuk paparannya tadi. Ini tadi menarik sekali ya, sangat komprehensif yang disampaikan oleh Ibu Stin. Tadi mengenai kurikulum Merdeka. Jadi sesuai dengan namanya gitu ya, Merdeka. Jadi Bapak Ibu guru sendiri di sini bisa atau memiliki kemerdekaan untuk menyesuaikan dan juga mengimplementasi pembelajaran sesuai dengan kesiapan Bapak Ibu guru masing-masing, dan yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Ibu Stin. Oke, baiklah para hadirin sekalian, Ibu Stin ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Mungkin saya coba bacakan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Bapak Dadan Ramdhani. Nah, pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam menyelaraskan kurikulum Merdeka dengan pemerataan kondisi kemajuan teknologi yang berbeda? Menarik nih pertanyaannya. Pertanyaannya mau langsung dijawab Ibu Stin atau? Iya, saya langsung jawab ya biar nggak lupa. Oke, boleh. Silakan Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak. Pertanyaannya ini tajam sekali ya, kritis juga. Bapak memang benar, karena ada sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah yang akses internetnya sulit begitu ya, lalu juga kemampuan guru dalam menggunakan teknologi juga beraneka ragam. Jadi kalau kita melakukan pelatihan, kita juga pakai prinsip pelatihan ini sesuai dengan level sekolah dan level guru-guru. Jadi untuk sekolah-sekolah yang tidak atau kesulitan dalam akses teknologi juga diberikan akses untuk bisa di-print gitu ya dan dibagikan. Lalu pendampingannya tentu untuk guru-guru yang berada di daerah-daerah ini akan berbeda gitu. Tapi ada sekolah-sekolah penggerak juga di berbagai daerah yang sudah ada, termasuk di daerah-daerah 3T gitu ya. Ada guru-guru penggerak. Nah, mereka juga bisa menjadi motor untuk membantu gitu ya, bagaimana supaya prinsip-prinsip utama dari kurikulum Merdeka ini dipelajari bersama, lalu diimplementasikan secara bersama-sama. Ini memang tantangan yang luar biasa, tapi dengan komunitas belajar ini diharapkan kita bisa bekerja sama untuk membantu sekolah-sekolah, dan yang terutama sih untuk murid ya, supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, itu yang utama, dengan kompetensi yang diharapkan dan kompetensinya murid-murid saat ini. Jadi kita bantu, lalu bagaimana ya supaya bisa berdiferensiasi pembelajaran tersebut. Nah, ini diskusi-diskusi ini tentu tidak hanya dalam platform atau secara online, tapi juga bisa secara tatap muka, dan diharapkan diskusi seperti ini juga terjadi di berbagai daerah, termasuk di daerah-daerah yang kesulitan akses internet. Terima kasih. Terima kasih Bu Stin jawabannya. Jadi mungkin memang pemerataan teknologi ini belum merata gitu ya Bu ya. Mungkin ini juga salah satunya bisa ditanggulangi dengan tadi adanya komunitas belajar, bagaimana bisa belajar bersama antar Bapak Ibu guru juga. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, ini mungkin ada kaitannya sedikit Ibu Stin. Ini dari Bapak Muhammad Zuhdi. Ibu Stin izin bertanya, tadi dipaparkan tentang pilihan opsi dalam menggunakan kurikulum. Nah, mengapa kurikulum Merdeka ini dijadikan opsi dan mengapa tidak langsung ditetapkan untuk semua sekolah? Ya, terima kasih. Di awalnya bahkan kami mulainya dengan Kementerian Pendidikan ini mulainya dengan sekolah penggerak dulu kan. Jadi membangun rasa membangun rasa bahwa iya, kurikulum seperti ini yang kita butuhkan. Iya, prinsip-prinsip ini yang dibutuhkan untuk anak-anak kita gitu. Jadi pelan-pelan. Lalu kepada sekolah-sekolah juga tidak dipaksa, karena sekolah-sekolah kita ini kan bermacam-macam.
Kita tidak bisa memaksa, ada sekolah-sekolah yang di daerah-daerah yang misalnya masih kekurangan guru. Ini kan fakta ya. Jadi nggak bisa dipaksa. Jadi pelan-pelan diharapkan belajar sampai percaya diri begitu ya, dan yakin, oke, kami akan coba, kami akan lakukan. Oleh sebab itu ada 3 pilihan: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Dan ini adalah boleh saling tolong menolong begitu. Teman-teman dari sekolah-sekolah yang sudah berani menyatakan kami adalah sekolah yang mandiri berbagi, mari berbagi praktek-praktek baik tersebut, sehingga makin banyak yang mencoba dan makin banyak yang merasa, oh iya, memang kita harus melakukan sesuatu untuk anak-anak kita. Oh iya, memang literasi numerasi anak-anak kita ini perlu ditingkatkan. Oh ya, sosial ekonomi ini harusnya tidak menjadi penghambat bagi setiap anak untuk berkembang sesuai kodratnya. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Stin. Lalu selanjutnya mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ibu, ini pertanyaannya cukup dari Bapak Aristo Silambi. Apa yang menjadi tekanan penting yang membedakan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebenarnya? Dan apakah ada model, metode, atau pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan kurikulum merdeka dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar di kelas? Mungkin ini sebenarnya ada 2 pertanyaan ya Bu ya? Oke, boleh. Silakan. Nggak apa-apa. Ya, yang pertama adalah ada deskripsi tentang fase kompetensi, capaian kompetensi anak pada fase-fasenya. Jadi fase A, kira-kira anak pada fase A ini harusnya sudah bisa apa ya? Anak pada fase E di SMA kelas 10 itu harusnya sudah bisa apa ya? Nah, itu ada deskripsinya, sehingga sekolah, guru, dan orang tua sama-sama bisa paham, dan juga para pemangku kepentingan bisa paham, oh inilah kira-kira kompetensi minimum yang perlu dicapai oleh anak-anak pada fasenya. Kemudian penekanan juga pada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi kita perlu melihat anak-anak dalam kelas kita ini kompetensinya di mana ya saat ini ya. Mungkin misalnya kita ngajar kelas di fase D misalnya ya, di SMP. Kelas 7, oh ada anak-anak pada kompetensi ini yang belum tercapai nih. Nah, apa yang harus dilakukan? Guru-guru pada kelas 8, begitu anak kelas 7 naik ke kelas 8, perlu dilihat apa sih kompetensi yang belum. Oh, berarti harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, gitu. Jadi diidentifikasi kompetensi-kompetensi mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai, sehingga kita bisa bantu anak untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut. Gitu. Lalu apa pertanyaan terakhir tadi? Lalu apakah ada model, metode, atau ya, terima kasih. Tidak ada sih, tidak ada yang pas. Kita nggak punya magic stick yang bisa dipakai untuk sekolah se-Indonesia gitu ya. Jadi pemerintah menyediakan banyak contoh, macam-macam contoh. Dan kalau contoh itu pas, boleh langsung dipakai. Tapi satuan pendidikan, guru-guru misalnya diberikan kebebasan juga untuk melakukan adaptasi, melakukan revisi sesuai dengan kebutuhannya, atau membuat sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di platform Merdeka Mengajar, itu contohnya banyak, gitu ya. Jangan bingung gitu. Aduh, ini contohnya banyak, mana yang harus saya ikuti gitu. Justru contoh-contoh itu untuk memberikan inspirasi. Tapi kalau kesulitan ya udah ambil pakai aja. Proyek profil pelajar Pancasila ini susah banget ya. Gimana ya caranya? Aduh, saya nggak tahu bagaimana mengelolanya. Ada contohnya, ada panduannya, silahkan dipakai. Begitu. Yang paling sederhana, gunakan apa yang ada di platform Merdeka Mengajar untuk mencoba mencicipi gimana sih sebenarnya kurikulum Merdeka ini. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Stin. Tadi jawabannya sudah sangat lengkap sekali ya Bapak Ibu Guru. Mungkin tadi ada beberapa rekomendasi-rekomendasi ya yang bisa Bapak Ibu Guru lihat juga di dalam platform Merdeka Mengajar. Baiklah Ibu Stin, tadi sudah 3 pertanyaan terjawab oleh Ibu Stin dari Bapak Ibu Guru semua.
untuk Bapak Ibu guru di sini banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi mungkin tidak bisa semuanya dijawab secara live di sini. Nanti insya Allah kami akan bantu juga dengan tim yang ada di belakang layar untuk membantu Bapak Ibu guru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, baik. Ibu Stin, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk paparannya. Ibu Stin, semoga nanti bisa kembali lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian. Kembali lagi kami ingin mengingatkan bahwa Bapak Ibu guru yang hadir di pelatihan di hari pertama sampai hari ketiga akan mendapatkan sertifikat 32 JP dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah mengikuti seluruh rangkaian sesi. Yang kedua adalah mengisi form presensi dan juga kuis di tiap sesi, dan yang ketiga adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas akhir. Bapak Ibu guru boleh untuk men-screenshot layar berikut ini untuk jaga-jaga ya Bapak Ibu guru dan untuk mengingat-ingat. Untuk topiknya di hari pertama ada persiapan penerapan kurikulum Merdeka di hari ini, dan di hari kedua besok implementasi kurikulum Merdeka dengan menggunakan teknologi LMS Ruang Kelas. Dan di hari ketiga yaitu mengenai pengenalan platform Merdeka Mengajar dan juga implementasinya oleh guru di lapangan. Untuk tugasnya sendiri ini ada 2 tugas Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah menurunkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dari capaian pembelajaran yang Bapak Ibu guru pilih. Dan yang tugas kedua membagikan materi pembelajaran yang didapat dari platform Merdeka Mengajar ke siswa lewat LMS Ruang Kelas. Oke, baiklah Bapak Ibu guru sekalian, kalau tadi dari Ibu Stin kita sudah banyak mendapatkan insight mengenai bagaimana kurikulum Merdeka hadir, kaitannya dengan kurikulum darurat sebelumnya, dan juga efek dari pandemi COVID-19 sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yang lebih dalam, Bapak Ibu guru, studi kasus mengenai implementasi kurikulum Merdeka dengan teknologi LMS Ruang Kelas untuk mata pelajaran rumpun saintek. Dan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu ada Mbak Stefani Harjo, selaku Associate Vice President of Product dari Ruang Guru. Halo Mbak Stefani. Halo Kak Huda. Mungkin boleh dibantu, aku nggak bisa nyalain kamera nih, kayaknya di restrict masih sama hostnya. Senang banget nih Mbak Huda, apa kabar Mbak? Udah lama nih nggak menyapa Bapak Ibu guru nih di pelatihan Ruang Kelas. Ya, ini luar biasa sekali, gurunya banyak sekali, ada 3.000 di Zoom dan ada puluhan ribu lainnya di Zoom, di YouTube maksudnya. Iya, benar banget Mbak Huda. Mungkin boleh gantian aku yang share screen nggak ya? Karena kita akan ada beberapa demo-demo sedikit nih, biar Bapak dan Ibu guru semuanya yang udah hadir di kesempatan kali ini kebayang, dan abis ini bisa ngerjain tugas-tugasnya supaya bisa dapat sertifikat pelatihannya juga ya Bapak dan Ibu, karena pelatihan yang baik adalah pelatihan yang dipraktekkan. Oke? Ini langsung aku mulai aja boleh Mbak Huda? Oke, silakan waktu dan tempat Mbak Stefani. Oke, ya selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Stefani dari tim Ruang Guru. Kali ini saya akan memandu Bapak Ibu untuk benar-benar praktek nih gitu. Gimana sih caranya mengimplementasikan kurikulum Merdeka Mengajar, khususnya dengan memanfaatkan teknologi Learning Management System Ruang Kelas gitu dari Ruang Guru. Nah, sebelum mulai, ini ada persepsi dulu nih Bapak dan Ibu, ada sedikit kuis. Silahkan diketik di kolom chat ya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah pernyataan ini benar atau salah? Ya, pernyataannya kegiatan belajar kurikulum Merdeka harus sesuai atau sama persis dengan buku paket dari pemerintah. Apakah A benar atau B salah? Ya, silahkan Bapak dan Ibu bisa diketik di kolom chat jawabannya apa, benar atau salah. Ya, yang di YouTube juga bisa ya, Bapak dan Ibu, saya juga pantau. Wah, ini ada yang semangat banget ketika salah. Oke, kita langsung buka aja nih jawabannya. Salah, benar ya. Berarti tadi udah memperhatikan semua nih. Kalau misalnya kurikulum Merdeka memang benar-benar dirancang untuk memerdekakan Bapak dan Ibu guru
supaya ngajarnya benar-benar sesuai dengan karakteristik anak, karakteristik di sekolah Bapak dan Ibu juga gitu ya. Jadi nggak saklek harus ngikutin buku paket. Oke? Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kali ini saya akan membahas mengenai gimana sih caranya kita merencanakan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini ada 7 langkah sebenarnya yang saya ambil dari panduan resminya yang dari Kemdikbud, yang tadi juga sudah disebutkan ya oleh Bu Stin ya. Nah, cuman karena waktunya terbatas, hari ini kita akan membahas 3 ya. Jadi mulai dari menganalisis CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, terus perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostiknya, dan yang terakhir adalah gimana sih caranya membuat modul ajarnya. Ya, nah kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin lanjut lagi nih, ingin ketahui lebih dalam atau prakteknya lebih teknis lagi, jangan khawatir, kita masih ada beberapa rangkaian program-program ruang guru lainnya yang benar-benar mengajak Bapak Ibu untuk praktek langsung gitu, secara lebih detail. Dan sekali lagi seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Stin juga ya, ini contoh Bapak dan Ibu, nggak mesti saklek kayak gini, tapi ini kita kasih tahu langkah-langkahnya, proses-prosesnya bareng-bareng supaya Bapak dan Ibu nanti bisa mempraktekkan sendiri gitu. Jadi jangan copy paste dari tempat lain, tapi bisa mempraktekkan sendiri ya. Oke, kita mulai dari langkah pertama, yaitu menganalisis capaian pembelajaran atau CP. Nah, CP ini datang dari mana sih? CP ini ada dokumen resminya dari kementerian, dan di dalam CP ini nanti akan ada detailnya setiap fase gitu ya. Tadi kan setiap fase bisa ada yang 1 kelas, bisa ada yang 2 kelas. Misalnya ini saya ambil fase E, contohnya fase E itu untuk kelas 10 ya. Kebetulan untuk mata pelajaran biologi. Nah, capaian pembelajaran biologi untuk SMA, MA, paket C di fase E, ini kata-katanya seperti ini nih. Nah, di dalam capaian pembelajarannya, di dokumen resminya, ada keterangan panjangnya nih, capaian pembelajarannya apa aja, dan capaian pembelajaran ini bisa kita breakdown atau bisa kita pecah lagi, jadi ada yang menyangkut keterampilan proses. Keterampilan proses ini mungkin kasarnya nggak sama persis, tapi mirip-mirip lah sama dulu Bapak Ibu belajar mengenai KKO, kata kerja operasional ya. Berarti keterampilan apa yang diharapkan bisa didapatkan oleh anaknya di akhir fase gitu. Jadi capaian pembelajaran ini mirip kayak KIKD. KIKD kan ada KKO-nya, sama capaian pembelajaran juga ada KKO-nya. Jadi dalam hal ini ada 6 ya keterampilan prosesnya. Anak bisa mengamati, bisa mempertanyakan dan memprediksi, bisa merencanakan dan melakukan penelitian, bisa memproses dan menganalisis data dan informasi, bisa mengevaluasi dan merefleksi, sama bisa mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual. Nah, artinya Bapak dan Ibu di akhir fase, ya, di akhir fase ini dalam hal ini di akhir kelas 10 nih, anak-anak Bapak Ibu harus bisa nih 6 keterampilan proses ini. Jadi nanti rancangan pembelajaran dari Bapak Ibu harus memastikan ini 6 keterampilan proses ini dipelajari di kelas atau dipraktikkan bareng di kelas gitu ya. Sampai sini aman Bapak Ibu untuk CP, bagian pertamanya CP keterampilan proses. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan juga ya. Nah, selain keterampilan proses, di dalam dokumen CP, capaian pembelajarannya itu juga ada konsep pemahamannya, elemen pemahaman biologinya gitu ya dalam hal ini. Nah, ini maksudnya tuh kayak topik-topiknya yang mesti dikuasai atau ruang lingkup materinya yang harus dikuasai itu apa aja. Jadi dalam hal ini pemahaman tentang keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Ya, nah jadi kalau tadi nih yang atas ini, dan sebenarnya ada di tabelnya juga, itu tuh tentang proses, keterampilan proses, ibaratnya KKO-nya ya.
Kalau yang ini, yang di tabel capaian pembelajaran untuk elemen pemahaman biologi ini substansinya gitu ya, subject matter knowledge-nya gitu ya, subjek ya, SCK-nya. Nah, ini berarti tadi topik atau lingkup materinya mengikuti kurikulum itu ada 5 yang harus dikuasai di fase E atau di kelas 10, yaitu keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan perubahan lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan hal yang sama, nanti silahkan dilihat dokumen capaian pembelajarannya untuk fase yang Bapak Ibu ajar, mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar, lalu diidentifikasi keterampilan prosesnya tuh apa sih yang di-expect atau diharapkan dari anak-anak, dan lingkup materinya apa gitu. Oke, sampai sini aman ya Bapak dan Ibu? Apakah ada pertanyaan, ada yang bingung masih? Bisa langsung diketik pertanyaannya ya. Oke, nah selanjutnya setelah tadi kita belajar tentang analisis CP alias capaian pembelajaran, ada kuis dikit nih buat Bapak dan Ibu. Nah, jadi setelah melakukan analisis CP, ada seorang guru nih namanya Guru A. Beliau memutuskan susunan topiknya seperti yang ada di sisi kiri layar ini. Jadi di sisi sini, jadi pertama beliau mulai dengan keanekaragaman makhluk hidup, terus baru virus, terus baru inovasi teknologi biologi, terus komponen ekosistem, sama baru terakhir perubahan lingkungan. Jadi beliau pakai yang ini. Ya. Nah, sementara kalau lihat di buku cetaknya, urutannya beda nih. Yang pertama virus dulu, yang kedua keanekaragaman makhluk hidup, ketiga komponen ekosistem, sama keempat perubahan lingkungan gitu. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, apakah yang dilakukan oleh Ibu Guru A ini sudah tepat atau belum ya? Kalau misalnya seandainya dia urutannya beda nih dengan topik di buku. Ya, silahkan dipilih apakah A atau B menurut Bapak Ibu. Ya, sambil kita lihat di chat, sudah banyak sekali yang menjawab nih. Sampai agak-agak ngehang komputer saya. Wah, rata-rata jawabnya tepat. Apakah ada yang kurang tepat tadi? Kayak saya lihat 1. Oke. Kita buka aja jawabannya langsung, Bapak Ibu. Ya, jawabannya tepat ya, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya urutannya beda dengan yang di buku paket, gitu. Yang penting tadi dipastikan segala hal ya, baik keterampilan proses atau elemen pemahaman biologinya atau elemen pemahaman matematikanya, gitu ya, yang ditulis di dokumen capaian pembelajarannya itu sudah tercover dalam rencana pembelajaran Bapak Ibu untuk 1 tahun ke depan, gitu. Oke, jadi urut-urutannya beda nggak masalah ya. Nah, setelah kita identifikasi nih, tadi ada keterampilan proses, yang dibutuhkan apa, sama ruang lingkup materinya, itu apa aja, baru kita rumuskan namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran seperti biasa, Bapak dan Ibu intinya adalah yang penting harus ada misalnya KKO-nya tuh apa, atau keterampilan prosesnya itu apa, ya. Jadi kalau dalam hal ini kan misalnya dia menganalisis berbagai tingkat, menganalisis ini kan, tadi ada, terus bisa merancang penelitian, ini juga ada penelitian gitu kan, menganalisis data, terus bisa mengkomunikasikan, nah ini berarti ada menyajikan usulan, nah ini kan tercakup berarti ya, tadi keterampilan-keterampilan proses yang sudah diamanahkan di kurikulum, tinggal digabungkan dengan topik bahasannya apa gitu. Jadi misalnya untuk topik 1 nih, keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, berarti tujuan pembelajarannya kita kaitkan menganalisis keanekaragaman makhluk hidup di lingkungan sekitar gitu ya. Terus penelitiannya apa? Oh, tentang tingkat keanekaragaman makhluk hidup, dan seterusnya gitu Bapak Ibu. Nah, kalau bingung bisa lihat tadi misalnya contoh-contohnya di buku, banyak banget contoh, tadi nanti bisa dibuka juga di platform Merdeka Mengajarnya.
Jadi untuk setiap tadi ruang lingkup materi dan tadi keterampilan prosesnya kita buat tujuan pembelajarannya. Nah, setelah dibuat tujuan pembelajarannya, baru kita susun nih, enaknya belajarnya yang mana duluan. Nah, di sini Bapak dan Ibu kan udah pernah banget nih diajarin tentang taksonomi Bloom sampai capek ya. Nah, pasti kita mulainya dengan level kognitif yang lebih gampang dulu gitu kan, lower order thinking skills dulu. Berarti mungkin dari menganalisis dulu, karena melakukan penelitian pasti agak lebih ribet gitu kan. Terus baru menyajikan usulan ini dalam bentuk media presentasi kan bentuknya udah bisa mengkreasi gitu ya. Jadi itu paling susah. Jadi diturunin disusunnya di paling akhir gitu. Nah, ini bisa jadi dari yang paling gampang dulu sampai yang ke paling susah dari segi tahapan berpikirnya. Nah, ini Bapak Ibu udah dapet nih, ini namanya alur tujuan pembelajaran. Jadi dari masing-masing keterampilan proses, digabung dengan topik atau ruang lingkup materinya, terus Bapak Ibu pecah nih, jadi tujuan pembelajarannya apa aja, baru diurutin, mulai dari yang level kognitifnya paling mudah dulu. Oke? Kebayang Bapak dan Ibu? Nah, setelah itu baru ini juga bisa di-mapping nih, untuk setiap tujuan pembelajaran, kira-kira berapa jam pelajaran ya yang dibutuhkan, dan profil pelajar Pancasilanya tuh apa yang akan diasah ketika mempelajari tujuan pembelajaran ini. Jadi misalnya untuk menganalisis ini bernalar kritis nih, gitu. Nah, melakukan penelitian berbagai tingkat keanekaragaman makhluk hidup, ini selain bernalar kritis, melatih kemandirian siswa juga untuk melakukan penelitiannya dia sendiri gitu. Jadi ini juga ada kemandirian di sini. Nah, dan seterusnya. Kalau ini tadi untuk yang topik pertama, terus untuk topik yang kedua, untuk yang virus diturunin lagi nih. Jadi yang di warna biru ini 2, misalnya mau untuk yang virus 2 aja deh tujuan pembelajarannya gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi ini diberikan kesempatan ya seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendesain pembelajarannya apa. Nggak saklek mesti ngikutin buku. Kalau misalnya menurut Bapak dan Ibu ini kayaknya perlu dalam nih untuk topik ini karena anak-anak sesuai misalnya dengan karakteristik daerah gitu kan. Misalnya daerahnya kebetulan lumayan dekat dengan alam gitu kan. Berarti topik keanekaragaman makhluk hidup ini cocok banget gitu dengan mempertimbangkan potensi lokal, jadi bisa diberikan waktu lebih banyak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nanti udah kebayang ya dari capaian pembelajaran, gimana caranya kita bikin tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran gimana akhirnya kita ngurutin jadi alur tujuan pembelajaran, dan di-mappingkan gitu kan jam pelajarannya berapa, profil pelajar Pancasilanya yang terasah itu apa. Oke, aman Bapak dan Ibu ya. Nanti ini sekali lagi ini contoh aja karena bisa beda-beda ya. Nanti ada beberapa contoh-contoh lagi yang akan saya tunjukkan di slide selanjutnya. Nah, ya ini tadi alur tujuan pembelajaran dan jangan lupa di-mappingkan juga ke jam pelajaran, profil pelajar Pancasila, dan kalau mau tulis indikator pencapaiannya apa, juga boleh berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, gitu ya. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu, ini perlu diingat lagi, yang namanya tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka, itu juga bisa beda-beda banget, gitu. Jadi, tergantung sekali lagi karakteristik siswa, karakteristik daerah Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, gitu ya. Misalnya nih, ini misalnya tentang yang si virus gitu kan. Ini ada satu guru yang dia untuk topik virus ini, dia ngebagi cuma dalam 2 tujuan pembelajaran ya, 1, 2, total 8 JP gitu kan. 4 JP untuk yang 1, 4 JP untuk tujuan pembelajaran yang kedua. Tapi guru lain boleh banget bikin tujuan pembelajaran yang tentang virus ini dalam 5 tujuan pembelajaran gitu kan. Terus ngebaginya misalnya untuk yang ini 2 JP, yang selanjutnya 2 JP, 2 JP, baru yang ini ada 4 JP, sama yang ini 2 JP gitu. Jadi sekali lagi ini dibebaskan Bapak dan Ibu
tapi rules-nya tetap sama, prosesnya tetap sama. Ya, bikin tujuan pembelajarannya tetap sama nih, sama-sama diawali dengan ada KKO-nya gitu kan. Terus elemen pemahaman biologinya di ciri-ciri virus ini masih ada juga, dengan apa gitu. Sama lah kayak Bapak Ibu bikin tujuan pembelajaran biasa. Nah, terus habis itu habis mendeskripsikan, ini kan lower order thinking skills banget ya, baru naik ke atas gitu, menciptakan solusi gitu, mulai agak ke lanjutannya gitu. Nah, jadi kalau yang ini tadi cuma 8 JP untuk satu topik virus, kalau yang ini si guru B dia bikin 12 JP untuk topik virus, topik yang sama gitu. Nah, jadi ini sekali lagi diberikan kebebasan ke Bapak Ibu guru untuk menentukan tujuan pembelajarannya apa aja, dan alur tujuan pembelajarannya, mana yang diajarin duluannya, juga terserah Bapak Ibu. Yang penting dia secara level kognitifnya pelan-pelan naiknya gitu ya, dan secara kompleksitas pemahaman konsepnya gitu ya, secara konsep biologinya nih, ini misalnya, oh ini mendeskripsikan loh, ini kan lower order thinking skills, kenapa dia malah di paling belakang gitu kan? Oh, karena dia sudah mengkaitkan dengan bioteknologi gitu. Jadi dari segi keterampilan prosesnya, segi KKO-nya mungkin lebih simple, mendeskripsikan aja, tapi dari segi pemahaman materinya nih, konsep tentang biologinya lebih ribet gitu, karena ada peranan virus sama digabung sama bioteknologi gitu. Nah, kebayang Bapak Ibu, aman? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung silahkan nanti ditanyakan. Oke? Yang penting tetap semangat dulu gitu kan, kita kan sama-sama mencoba. Oke, nah selanjutnya, ya, kalau tadi kita udah membahas tentang capaian pembelajaran, kita akan masuk ke bagian yang seru nih, namanya asesmen diagnostik. Kenapa kok asesmen diagnostik ini jadi penting banget di kurikulum Merdeka? Karena kurikulum Merdeka itu menitik beratkan pada tadi gimana caranya bisa mengakomodasikan kebutuhan siswa yang beda-beda gitu ya. Jadi mulai ke arah personalisasi gitulah kerennya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini ada beberapa langkah nih gimana caranya menyusun asesmen diagnostik. Yang pertama, itu kita menyusun dulu, lihat dulu kompetensi yang diajarkan, yang diamanahkan gitu apa aja. Jadi misalnya tadi ada di CP-nya, di capaian pembelajarannya itu ada yang tentang kompetensi memproses dan menganalisis data. Ya, ada kompetensi memproses dan menganalisis data. Dimana kalau kita mau memproses dan menganalisis data ini, berarti kan anak-anak harus bisa membaca data, menginterpretasikan data, yang mana itu sebenarnya belum tentu ranahnya biologi, gitu kan. Nah, jadi karena, oh ternyata mesti anak-anak diharapkan untuk ini nih, gitu kan, berarti saya mesti ngecek dulu, mungkin kemampuan literasinya anak-anak gimana, kemampuan numerasinya anak-anak saya gimana, karena untuk memproses dan menganalisis data kan butuh tuh literasi sama numerasi, gitu kan. Nah di luar itu juga Bapak Ibu bisa ngecek nih, misalnya oh saya pengen bikin pembelajaran yang menyenangkan, biar anaknya nggak bosen, biar anaknya nggak ngantuk gitu. Nah mau nanyain tentang karakteristik siswa, itu juga boleh. Jadi misalnya latar belakang keluarganya gimana, misalnya Bapak Ibu pengen nyoba blended learning nih, pakai teknologi, ngecek dulu dong, cek ombak, anak-anak pada punya HP atau enggak, gitu-gitu. Terus motivasinya gimana, minatnya gimana, sarana prasarana belajarnya kayak apa, gitu. Dan ini yang salah satu hal yang kita bisa dapatkan informasinya dengan asesmen diagnostik, ya. Nah, terus baru menentukan instrumen, gitu. Mau berupa tes tertulis atau lisan, mau bikin produk, project, atau praktek, itu bisa juga, atau Bapak Ibu observasi aja deh, gitu. Lihat-lihat anaknya, itu juga boleh, ya. Nah, terus baru menyusun instrumen. Jadi misalnya mau bikin tes tertulis nih, gitu kan. Misalnya mau bikin ini. Nah, tesnya 15 soal deh, gitu. Berarti saya mau ngecek kemampuan literasi, numerasi, kalau kemampuan biologinya kemarin ya udah nanti saya lihat di rapor SMP-nya aja gitu, misalnya ya, misalnya. Terus sisanya saya mau ngukur motivasi anak saya sama latar belakang keluarganya apa, apalagi karena baru kelas 10 nih, baru pada masuk gitu kan.
Nah, jadi motivasi misalnya bisa kita tanyain dari skala 1 sampai 5, seberapa semangat kamu gitu. Atau tentang soal-soal tentang latar belakang keluarganya. Misalnya orang tuanya sering nemenin belajar nggak, terus punya laptop pribadi nggak. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa menakar nih, kira-kira sekompleks apa tugas yang bisa Bapak Ibu berikan kepada anak-anak gitu. Nah, kalau udah nih Bapak dan Ibu, jadi udah lihat nih kompetensi-kompetensinya apa aja yang dibutuhkan, berarti kira-kira nih supaya bisa mencapai kompetensi itu anak-anak saya mesti kayak apa ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi kayak apa ya. Terus sudah tahu juga nih kayak saya ngumpulin informasinya pakai tes aja deh gitu. Terus menulis soal-soalnya, kita bisa ada cara yang mudah sekali untuk Bapak dan Ibu melakukan asesmen diagnostik supaya nggak ribet ngolah datanya. Nah, caranya apa Bapak dan Ibu? Caranya adalah promosi ya, boleh, dengan ruang kelas gitu. Karena di ruang kelas ini kita udah, karena namanya teknologi ya, jadi Bapak dan Ibu nggak perlu koreksi satu-satu, kan capek. Dan nilainya langsung terkoreksi secara otomatis, jadi tinggal kasih link aja ke anaknya, terus anaknya buka, jawab, terus datanya juga bahkan udah terolah gitu. Nah, mungkin saya praktekin aja Bapak dan Ibu, supaya lebih terbayang. Jadi ini saya udah buka ruang kelas, Bapak dan Ibu yang mungkin masih baru banget mendengar tentang learning management system ruang kelas, bisa buka kelas.ruangguru.com ya, kelas.ruangguru.com di browser, di Google Chrome atau di Safari atau di Mozilla gitu ya. Terus nanti bisa masuk, isi daftarnya, bisa masuk juga pakai akun belajar.id ya. Mungkin ini saya demoin aja. Tapi saya lupa passwordnya. Ya udah. Jadi nanti mungkin bisa didemokan juga di sesi selanjutnya. Nah, kalau udah masuk nanti Bapak Ibu bisa buat kelas gitu ya. Jadi misalnya sini buat kelas, terus nanti bisa tinggal isi nih mau kelas Bapak Ibu ngajar kelas berapa, terus kurikulumnya apa, terus habis itu juga mata pelajarannya apa yang diajar, sama nama kelasnya mau dikasih nama apa. Oke. Nah, setelah itu nih misalnya saya udah bikin sebuah kelas biologi, kelas 10 ya. Saya lihat kelas. Terus saya mau bikin asesmen diagnostik nih, Bapak dan Ibu. Oh, ini tiba-tiba banyak yang raise hand, ini ada apakah? Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa sambil diketik di kolom chat juga ya, atau di Q&A ya Bapak dan Ibu. Nanti abis demo saya lihat lagi. Nah, terus ini kan udah nih kelasnya. Bikinnya gampang banget Bapak dan Ibu. Jadi ini tinggal klik yang tugas. Ya, terus tambah tugas nih, tambah tugas. Terus saya ketik nih misalnya asesmen diagnostik awal semester. Terus babnya terserah mau dikasih nama bab apa, deskripsinya dikerjakan dengan baik ya. Terus penilaian mau pakai KKM atau nggak pakai KKM ya bisa. Misalnya karena ini asesmen diagnostik aja, nggak usah pakai KKM. Terus mau bikin soalnya dari apa? Pilihan ganda atau esai atau ngambil soal dari bank soalnya Ruang Guru. Nah ini kebetulan saya bikin pilihan ganda. Nah di di ruang kelas itu kita ada fitur impor soal. Impor soal ini intinya adalah kita bisa ngambil dari bank soalnya Ruang Guru untuk yang udah bekerja sama ya, atau kita mengunggah template soal. Jadi kita bikin soalnya dulu di Microsoft Word, terus baru kita kita unggah, kita upload gitu ya. Jadi supaya kelihatan, mungkin saya coba share soalnya dulu nih, contohnya. Nah, jadi misalnya saya udah bikin ini nih. Sebentar. Oke, jadi misalnya saya udah bikin soal ini nih, Bapak Ibu ya. Jadi ini gampang banget, bikin aja di Microsoft Word, tinggal di copy, ini soalnya apa, terus
Ini pilihan jawabannya A, B, C, D, terus kunci jawabannya apa, C. Yang penting ada formatnya nih ya. Terus setelah itu bisa masukin gambar juga. Nah, kunci jawaban nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu. Nah, untuk asesmen di soal nomor 1 nih, ini sebenarnya tentang literasi ya, karena bacaan gitu kan. Jadi saya pengen lihat kemampuan literasi anak-anak saya sejauh apa gitu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu nggak cukup 1 soal, 2 soal, 3 soal itu juga bisa. Nah, soal nomor 2 ini sebenarnya kemampuan numerasi gitu, karena disuruh membaca, siswanya diminta membaca ada diagram ya, ini mungkin agak nggak kelihatan, tapi sebenarnya ini disuruh membaca diagram tabel waktu dekomposisi sampah gitu misalnya. Terus berapa waktu dekomposisi, ini sebenarnya nomor 2 itu merepresentasikan numerasi. Terus nomor 3, pernyataan ini mencerminkan kamu. Nah, ini baru yang tipenya behavioral gitu. Jadi misalnya anak-anak suka kerja kelompok nggak gitu. Terus kalau yang 4 ini misalnya tentang minat terhadap pembelajaran biologi. Ya, sama yang 5 ini misalnya tentang apakah dia mempunyai device yang mencukupi. Ya. Nah, setelah itu ini tinggal di-upload aja Bapak dan Ibu ke ruang kelas. Jadi tadi udah ada filenya. Nah, terus di sini kan ada unggah template soal. Jadi tinggal diklik. Terus tadi namanya misalnya ini filenya. Terus kita open. Terus tambah soal. Nah, nanti dia akan otomatis ngebaca gitu ya, dan nanti akan langsung jadi gitu, kebuat soalnya. Jadi gampang banget, praktis banget. Dan Bapak Ibu juga bisa lihat nih detail soalnya, udah benar atau belum. Ya, maaf ini lagi loading, jadi bisa diedit juga gitu seandainya ada yang salah. Termasuk gambar-gambarnya juga itu bisa kebawa ya. Nah, oke, udah aman, tinggal lanjut bagikan tugas. Mau dibagiin ke kelas mana aja, ini bisa ditambahin juga, misalnya ngajar kelas yang lain, terus mau dibagiin ke semua siswa atau siswa tertentu, kalau misalnya mau remedial gitu ya, ke siswa tertentu, mau dibagiin sekarang atau diatur kapan bagiinnya, jadi Bapak dan Ibu nggak usah dadakan gitu ya bagi, tapi bisa dijadwalin nih, nanti aja deh besok jam 7 pagi, tapi saya mau ngerjainnya malam ini gitu, jadi bisa di-set, oh ngebagiinnya nanti besok pagi jam 7 gitu, tapi Bapak Ibu ini udah dari sekarang. Sama pengaturan soal nih, bisa ada deadline-nya enggak, batas waktunya, ada durasi pengerjaannya enggak, maksimum berapa menit, mau diacak enggak soalnya, sama jawaban pilihan gandanya mau diacak atau enggak, gitu. Ya, nanti kalau mau diacak tinggal dinyalain toggle-nya. Setelah itu, klik bagikan tugas sekarang, dan udah langsung dibagikan ke siswanya, gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengingatkan lagi, ini udah ya, bagikan. Kalau pengen ngingetin siswanya, misalnya di grup WA atau di mana, itu tinggal nanti di copy paste ya, di copy paste link ke tugas soalnya gitu. Jadi nanti anak-anak tinggal langsung ngerjain aja. Jadi gampang banget, praktis banget. Nah, ini contohnya tinggal diklik sign, terus nanti di copy deh gitu. Bisa dikerjain sama anak-anak. Nah, ini kalau udah Bapak dan Ibu, jadi misalnya nih ini misalnya ada contoh tugas yang udah dikerjain gitu ya. Nah, kalau udah dikerjain, nanti bentuknya ada fitur analisis tugas. Jadi ada di sini nih, kalau diklik analisis tugas ini adalah fitur yang benar-benar sangat membantu Bapak Ibu kalau bikin asesmen diagnostik. Kenapa? Karena Bapak Ibu pertama bisa lihat nih, tadi kan soal 1 tentang literasi gitu ya, soal 2 tentang numerasi, soal 3 tentang minat gitu kan. Nah, ternyata yang minat, tentang soal 3 tentang kerja kelompok gitu kan. Ternyata yang minat kerja kelompok tuh kayak cuma 50%. Berarti kayak anak-anak nih juga agak lumayan individualis gitu. Nah, kalau mau lihat detailnya lagi, ini bisa diklik nih soal gitu ya. Diklik terus Bapak Ibu bisa lihat nih berapa persen yang jawaban yang benernya kan C nih gitu kan. Berarti ini 75% anak-anak udah bener nih gitu kan. Dia bisa membaca dengan baik gitu ya. Nah, tapi ini masih ada 12,5%. Oh, tapi cuma 1 dari 8 siswa lah. Oke lah, gitu. Nanti bisa dikasih pengayaan.
Nah, terus soal berikutnya ini yang tentang numerasi. Oh, yang benar 75%. Oke, kayaknya udah lumayan bagus anak-anak saya. Nah, terus ini yang tentang kerja kelompok. Ternyata cuma 50% yang suka kerja kelompok. Sisanya individualis memang ya, anak-anak zaman sekarang sukanya pengen terkenal sendiri. Makanya jadi artis TikTok. Nah, jadi berarti ini kayak harus divariasikan. Nggak bisa kerja kelompok terus karena ada orang-orang yang sebenarnya nggak suka kerja kelompok. Nah, terus ini sama tentang minat biologi, ternyata 75% pada semangat belajar biologi, oke banget. Terus kepemilikan perangkat elektronik, jadi 75% pada punya laptop dan handphone pribadi, oke. Sisanya ada 1 orang yang sharing sama keluarga, 1 orang yang nggak punya gitu. Nah, ini berarti menjadi sebuah catatan bagi Bapak Ibu, mesti hati-hati nih kalau ngebagiin ya. Meskipun saya juga bingung dia tidak punya laptop atau handphone tapi bisa menjawab soal ini. Kerjaan dari mana dia? Mungkin lab komputer sekolah. Oke. Nah, jadi tadi balik lagi Bapak dan Ibu ke sini nih. Setelah udah bisa kita lihat, kita berikan asesmen diagnostiknya, udah langsung terolah tadi datanya ya, seperti yang udah kita demokan tadi di ruang kelas. Langkah selanjutnya adalah menggunakan data hasil asesmen diagnostik ini untuk merencanakan pembelajaran. Jadi tadi misalnya kebetulan pada bagus-bagus semua ya, tapi kalau misalnya ternyata soal literasinya tuh anak-anak pada salah gitu ya, misalnya lebih dari 50% pada salah literasinya. Oke, berarti saya perlu ada aktivitas penguatan literasi dulu gitu. Mungkin banyak-banyak praktek membaca di awal, banyak-banyak kasih bacaan karena makin lama anak-anak akan makin terbiasa gitu. Nah, itu tadi. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, ini adalah tentang mengembangkan modul ajar ya. Jadi ini ada komponen-komponennya, ada informasi umum tentang modul ajarnya, komponen inti, dan lampiran. Mungkin saya karena keterbatasan waktu tidak akan go through satu-satu. Sekali lagi kalau Bapak Ibu berminat untuk mengikuti lebih detailnya, nanti ada program terpisah. Tapi ada kuis dulu nih, dari tadi saya yang ngomong capek juga. Menurut Bapak Ibu, benar atau salah? Modul ajar itu dibuatnya 1 modul per pertemuan. Apakah modul ajar itu 1 modul ajar untuk 1 pertemuan? Benar atau salah? Ayo. Mari kita lihat, silahkan diketik jawabannya di chat ya Bapak Ibu. Apakah 1 modul ajar itu untuk 1 pertemuan? Oke, nah kali ini agak terbagi 2 nih. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Ya sebenarnya bebas sih. Cuman jarang aja nih sebenarnya. Oke, kayaknya banyakan yang salah nih. Mari kita lihat aja ya jawabannya. Tada, ya jawabannya salah Bapak dan Ibu. Sebenarnya nggak exactly salah-salah banget sih, tapi most of the time gitu ya, paling seringnya sih nggak cuma 1 pertemuan aja gitu, karena modul ajar itu pada intinya disarankan, dianjurkan untuk 1 lingkup materi. Misalnya tadi virus gitu, atau keanekaragaman hayati, keanekaragaman makhluk hidup gitu ya, atau misalnya dimensi 3 gitu. Jadi itu jadi 1. Kenapa? Karena ada prinsip kesinambungan gitu kan. Jadi harus berkaitan gitu ya, kontinuitasnya bagus lah gitu. Nah, 1 modul ajar itu juga bisa untuk beberapa tujuan pembelajaran. Jadi makanya karena beberapa tujuan pembelajaran bisa untuk beberapa pertemuan lah most of the time. Kalau nggak ngepadetin gitu ya, jadi 1 pertemuannya tuh susah banget gitu. Nah, ini contoh cuplikan. Jadi ini cuplikan ya, contoh aja, jangan ditiru, bukan ditiru. Ya maksudnya jangan di copy paste as is. Karena Bapak dan Ibu sekali lagi harus bisa belajar sendiri, ini kita ajarin prosesnya aja ya. Jadi ini contoh, oke? Nah, jadi komponen-komponen pentingnya ya, kita mesti tahu profil pelajar Pancasilanya apa. Jadi ini contohnya ada beberapa nih, mau bernalar, kritis, terus habis itu mandiri, kreatif gitu. Nah, terus tujuan pembelajaran ini kita ambil tadi kita udah bikin ya di awal pas analisis CP, tujuan pembelajarannya apa? Misalnya ini tentang virus. Jadi ada 2 tadi tujuan pembelajarannya tentang virus, ada menganalisis karakteristik dan ada menyajikan data ya dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual.
Oke, terus ada asesmen diagnostiknya gitu. Misalnya tadi kita udah bikin bareng-bareng jawab 5 soal gitu. Cuman yang ini misalnya tentang virus gitu. Kalau misalnya literasi sama numerasinya Bapak dan Ibu udah pernah ngecek sebelumnya. Nah, jadi mau diceknya misalnya pengetahuan tentang virusnya gitu. Apakah anak-anak udah ada beberapa pengetahuan dasar tentang virus gitu. Terus asesmen sumatifnya, jadi begitu selesai pembelajaran tentang si virus ini mau apa yang gimana cara kita menilainya. Jadi kita bisa menilai melalui laporan pengamatannya misalnya atau bisa juga jawab kuisnya gitu. Ya. Dan ini sekali lagi bebas, Bapak dan Ibu silahkan menentukan sendiri. Ini hanya contoh. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Saya clear dulu. Nah, setelah menentukan ini tujuan pembelajaran seperti biasa, baru kita masuk ke pertemuan, ya, mau belajar apa. Nah, misalnya nih, pertemuannya 4 JP, cuman sebenarnya Bapak Ibu tuh merasa, oke, sebenarnya materi virus tuh agak banyak ya, gitu. Ya udah deh, saya bagi. Jadi ini dalam kasus ini, Bapak Ibu gurunya dia membagi, jadi ada aktivitas yang dilakukan mandiri oleh siswanya, apalagi zaman sekarang udah canggih ya. Dan tadi profil pelajar Pancasilanya dididik untuk jadi mandiri, jadi itu bagian dari kita membuat anak-anak kita jadi mandiri gitu ya. Jadi sebelum belajar, sebelum masuk ke kelas, disuruh nonton video dulu tentang virus sama COVID gitu. Nah, cuman jangan sekedar nonton video dulu, ini yang kita anjurkan di ruang guru, biasanya kalau nonton video pastikan ada pertanyaan pemandunya gitu, kalau nggak ntar dia masuk kuping kiri keluar kuping kanan, ya lewat doang gitu. Jadi itu sebaiknya Bapak dan Ibu kalau ngajak anak-anak nonton video, itu bikin LKPD-nya gitulah ya, bikin LKS-nya, atau at least kasih pertanyaannya apa, misalnya coba nonton video ini dan kenapa kok si virus ini bisa mematikan manusia gitu pada dia kecil. Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu dan jadi si anak akan lebih fokus pas lagi nonton videonya. Nah, ini mandiri, jadi sebelum tatap muka gitu ya, bisa ditulis nih alokasinya berapa JP. Terus setelah itu di kelasnya tinggal kuis sama diskusi terpandu. Jadi Bapak dan Ibu ngajak ngasih kuis terus sambil gambar-gambar di papan tulis gitu ya untuk menyimpulkan sesuatu ya tentang karakteristik virus sama fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari, terus sambil ngasih instruksi pembuatan laporan pengamatan. Tadi kan ada mesti bisa bikin laporan tuh anaknya. Nah, ya udah berarti bikin laporan pengamatan sederhana tentang virus berdasarkan observasi lingkungan. Tapi ini kayaknya Bapak dan Ibu bisa tugasin aja secara mandiri. Dialokasiin misal ya, contoh 1 JP gitu. Jadi ini juga secara nggak langsung udah blended learning nih Bapak dan Ibu, ada yang online, ada yang offline, dan sudah memanfaatkan teknologi pastinya gitu, dan lebih praktis juga. Jadi Bapak dan Ibu, anak-anak juga udah dididik untuk belajar mandiri. Oke, terakhir Bapak dan Ibu sebelum masuk ke tugas nih dan absensi, ini contoh pertemuan keduanya gitu kan. Tadi ini misalnya pakai tujuan pembelajaran yang selanjutnya. Nah, di pertemuan kedua, misalnya Bapak Ibu ingin mencoba sesuatu yang lebih menantang, bikin namanya kunjung karya atau station rotation. Jadi kasih tugas mandiri dulu nih bisa lewat LMS, misalnya Bapak Ibu guru membagi anak-anak jadi sekitar 8 kelompok. Ya, terus per kelompok dikasih 1 topik riset gitu kan. Ingat tadi ada keterampilan proses harus bisa melakukan penelitian ya. Jadi ini bagian dari itu. Kasih 1 topik riset, misalnya ada yang riset tentang ciri-ciri virus, ada yang tentang cara replikasi virus, pengelompokan virus dan seterusnya ya. Terus disuruh melakukan riset mandiri. Nah, ini mungkin kalau anak-anaknya masih bingung banget, Bapak Ibu bisa bantu, riset tuh ngumpulin apa sih? Ya mungkin kamu kumpulin informasi-informasi yang penting tentang ciri-ciri virus, gitu kan. Gambarnya kayak apa, gitu. Bisa kita sambil arahkan lah, supaya lama-lama kebiasa. Nah, terus pas di kelasnya nih, pas tatap muka di kelasnya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang memang lebih mengasah berpikir kritisnya, bernalar kritisnya. Jadi udah dikasih riset, mereka udah bawa dong hasil risetnya. Oke, sekarang kerja kelompok, bikin poster. Nah, ini kreativitas ya. Tadi profil pelajar Pancasilanya tercermin juga di sini.
habis bikin poster baru disuruh kunjung karya gitu kan. Jadi sistemnya kunjung karya itu nanti anak-anaknya dikasih pos-pos gitu, terus nanti pada keliling ke pos-pos gitu kan. Sejenis seperti jurit malam saat LDKS tapi ini berfaedah. Jadi nanti ada gantian, ada yang presentasi poster, terus ada temen yang berkunjung, terus nanti di apa namanya di timerin gitu ya, ada timenya 5 menit, terus pindah ke pos ini, 5 menit pindah ke pos ini gitu. Dan nanti begitu selesai pada tuker-tukeran informasi, oh dari pos ini, pos ciri-ciri virus, tadi aku belajarnya ABCD. Pos cara replikasi virus, aku belajarnya ABCD dan seterusnya. Nah, biar seru Bapak Ibu juga bisa kasih pertanyaan nih, misalnya nanti setelah selesai ke pos-pos harus pada bisa jawab ya, kenapa kok virus COVID ini variannya banyak dan kecepatan menularnya beda-beda, kayak misalnya Delta sama Omicron itu kan beda-beda, kok bisa ya? Gitu. Nah, terus nanti setelah berbagi informasi bisa menjawab, oh ya ternyata karena ada mutasi virus dan seterusnya. Nah, terus terakhir ini mandiri aja, bisa lewat LMS lagi, bisa jawab kuis gitu. Jadi benar-benar aktivitas yang di kelasnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang benar-benar ngasah bernalar kritisnya yang memang susah dilakuin kalau misalnya online atau mandiri. Tapi mandirinya juga tetap dapat karena itu sebuah profil pelajar Pancasila. Oke, kayaknya itu Bapak dan Ibu nih udah panjang banget. Sorry waktunya jadi agak makan waktu lama. Aku kembalikan ke Mbak Huda untuk mungkin 1 pertanyaan, 2 pertanyaan aja kali ya Mbak Huda ya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Stefani tadi untuk paparannya. Mungkin kita langsung dulu ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan tentang kurikulum merdeka. Nah, apakah, mohon maaf. Ada, oke baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri Rahayu. Apakah analisis capaian pembelajaran ini hanya untuk fase SMP atau SMA saja? Jika untuk kalangan SD ini bisa atau tidak ya? Iya, jawabannya bisa, Ibu. Sorry, Mbak Huda, mungkin boleh gantian share screen lagi, mohon maaf. Jadi di dokumen capaian pembelajarannya, sebenarnya itu ada untuk semua fase. Dan di semua fase pun capaian pembelajarannya tuh sama, Bapak Ibu. Bukan sama, maksudnya sama persis ya, tapi lebih ke teknik analisisnya. Teknik analisis yang sama itu bisa dimanfaatkan untuk semua fase gitu ya. Jadi mungkin ini contohnya aku buka si dokumen capaian pembelajarannya. Ini kan ini ya. Ini bisa ada yang buat SD juga tapi agak ke atas-atas. Sebentar. Tapi bisa banget. Jadi Oke, mohon maaf dia loading. Tapi pada intinya bisa banget. Ini misalnya fase A nih gitu kan sama. Ada pemahamannya ya, sama yang ada pemahamannya nih di kotak ini, jadi bisa mengajukan pertanyaan tentang apa yang ada pada dirinya, bla bla bla. Terus ada keterampilan prosesnya juga apa, mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan melakukan penyelidikan, dan seterusnya. Jadi sama strukturnya Ibu untuk SD, SMP, SMA, sama semua, dan tadi prosesnya juga sama gitu. Oke, terima kasih Mbak Stefani untuk jawabannya. Jadi untuk SD juga sama ya Bapak Ibu ya, ada juga untuk fase-fasenya. Nah selanjutnya, ini ada pertanyaan, bagaimana cara menemukan formulasi capaian pembelajaran yang baik sesuai dengan mapel dan juga kondisi siswa? Apakah ada panduannya untuk menganalisis? Oke. Ya, ini kalau CP-nya kan ada ya, kalau capaian pembelajarannya ini kita ngikutin apa yang sudah diberikan oleh Kemdikbud. Nah, tapi kalau sebenarnya apa sih indikatornya yang baik gitu kan? Ya, intinya pembelajarannya bisa tercapai sih, Pak. Nah, untuk lebih jelasnya ini kan ada dokumen-dokumen seperti panduan pembelajarannya gitu ya. Ya, kebetulan reviewernya juga ada nih, Bustin tadi, terima kasih Bustin. Nah, ini bisa dibaca juga di sini, gimana caranya mengembangkan modul ajarnya, menganalisis CP-nya, terus penyesuaian pembelajaran dengan
tahap capaian dan karakteristik peserta didik gitu kan. Jadi termasuk juga nggak cuma sekedar persiapan di gurunya, tapi kita juga harus menyiapkan attitude gitu ya, atau lebih apa ya istilahnya gimana cara nggak cuma sekedar ininya lah kayak pembelajarannya aja, tapi juga dari sisi sikap kita ke anak-anak gitu, lebih open untuk mencari dan mendengarkan gitu. Itu penting banget sih Pak, supaya pada akhirnya pembelajaran yang kita sudah kemas benar-benar bisa menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, kalau udah sesuai biasanya akan lebih nempel tuh, lebih nempel dan lebih efektif gitu. Lengkapnya ada di sini, bisa langsung dibaca aja, nanti akan kita bagikan juga. Dan bisa ditemukan juga di platform Merdeka Mengajar. Iya. Oke, terima kasih Kak Stefani. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir tentang ruang kelas. Jadi dari Bapak Firdausi Wahyu Ilahi, ini bagaimana mengetahui pembelajaran terdiferensiasi di dalam ruang kelas, dan apakah ada fitur kolaborasi antar guru mata pelajaran? Oke. Pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ini misalnya tadi ketika kita bikin tugas, Pak, ini kan bisa ditugaskan ke semua siswa atau beberapa siswa aja. Nah, ini salah satu fitur yang sangat berguna sekali di ruang kelas. Jadi misalnya pas lagi tambah tugas, oke, saya harus bikin dulu ya. Jadi ini kebetulan karena saya bikinnya agak ngetiknya agak ngasal. Oke, jadi misalnya ini saya bikin sebuah soal dulu ya. Nah, misalnya ini saya mau kasih ini ke anak-anak saya. Nah, di sini kan ada penerima siswa penerima tugasnya siapa? Misalnya siswa tertentu. Ini adalah bagian dari kita bisa memberikan tipe tugas yang beda untuk anak-anak yang beda-beda juga. Jadi misalnya kita ngelihat nih, Mbak Huda gitu kan, kayak Mbak Huda bagian sininya kurang nih, bagian literasinya misalnya. Ini saya kasih soal pengayaan literasi deh, sama Mas Yosi juga gitu, dan seterusnya. Jadi ini salah satu udah mulai ke arah pembelajaran yang terdiferensiasi. Dan ini juga jadinya praktis juga, Bapak dan Ibu ngoreksinya udah automatically kekoreksi, nggak usah manggil satu-satu gitu ya, bikin semuanya aja di sini dan bisa langsung di-assign ke anak-anak yang memang membutuhkan gitu. Nah, selain itu kalau untuk kolaborasi antar guru mata pelajaran saat ini sebenarnya fitur khususnya belum ya, tapi tadi mungkin bisa memanfaatkan ini fitur di mana pas kita bagiin tugas tadi kan bisa dibagiin ke beberapa kelas sekaligus gitu ya, mungkin bisa janjian gitu. Jadi tugas yang sama bisa dimanfaatkan oleh beberapa guru sekaligus dan seterusnya. Begitu kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Mbak Stefani. Tadi sudah 3 pertanyaan terjawab. Mungkin untuk Bapak Ibu guru lainnya yang pertanyaannya belum terjawab, ini nanti insya Allah akan dibantu jawab juga melalui link Slido yang tadi dan juga lewat akun Zoom bersama dengan tim di belakang layar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Stefani. Mau numpang promosi bentar kali ya Mbak Huda ya. Oke. Iya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya tadi terasanya masih cepat banget nih, kayak masih banyak hal-hal yang belum bisa ditanyakan. Kita di Ruang Guru juga ada beberapa program, beberapa ada yang premium ya. Jadi ada program Smart School sama program Guru Inovatif juga. Kalau Smart School ini intinya kita berikan tadi ruang kelas dengan fitur-fitur yang lengkapnya dan konten-konten pembelajarannya juga. Jadi ada video pembelajaran, rangkuman, soal, dan ada pelatihan guru yang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi benar-benar diajarin detail kayak apa, bareng-bareng gitu ya. Kalau ini yang Smart School levelnya satu sekolah, jadi Bapak dan Ibu untuk satu sekolah deh misalnya janjian pada memanfaatkan video belajar Ruang Guru itu bisa di program Smart School. Nah, ada lagi program Guru Inovatif Premium, ini kalau misalnya Bapak dan Ibu guru ingin akses video-videonya secara individual gitu. Nah,
Cuma bedanya kalau misalnya beli sendiri gitu ya di aplikasi, kan kita nggak tahu nih Bapak Ibu guru tuh ternyata guru. Nah, jadi tidak dapatnya ya video belajar aja. Tapi kalau kita misalnya tahu nih Bapak dan Ibu guru ternyata guru, bisa kita berikan kesempatan untuk ikutan pelatihan lagi yang lebih mendalam, mungkin tentang kurikulum merdeka, mungkin tentang media pembelajaran dan seterusnya. Nah, nanti di formulir absensi Bapak dan Ibu itu ada pertanyaan gitu ya, apakah tertarik dengan program ini? Kalau misalnya Bapak Ibu centang, nanti kita akan kirimkan instruksinya lebih lanjut. Dan satu lagi, Bapak dan Ibu, ini kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin mencari penghasilan tambahan gitu ya, pengen ngajar, bergabung di Ruang Guru, kita banyak sekali produk-produk yang memang membutuhkan guru-guru ya untuk balas pertanyaan, untuk pendidikan usia dini juga, untuk ngajar di kelas interaktif. Bapak dan Ibu kalau tertarik bisa bergabung ke Ruang Pengajar ya. Ini ada nomor WA-nya juga 0851 566 889090 atau buka website-nya ruangguru.com/ruangpengajar dan bisa langsung mendaftarkan diri gitu. Kalau misalnya berminat untuk bergabung sebagai mitra pengajar. Itu aja Mbak Huda, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semuanya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Sampai bertemu, terima kasih Kak Stefani. Oke, baik Bapak Ibu guru, tadi sudah ada 2 materi yang luar biasa, sangat komprehensif. Yang pertama dari Ibu Stin, tentang penerapan kurikulum merdeka, dan yang kedua materi tentang bagaimana mengimplementasikannya, mulai dari bagaimana menganalisis capaian pembelajaran, lalu alur tujuan pembelajaran, tadi juga tentang asesmen diagnostik, dan lain sebagainya. Ini sudah lengkap. Nah, Bapak Ibu guru, kembali lagi kami ingin mengingatkan tentang sertifikat 32 jam pelajaran. Nah, Bapak Ibu guru akan mendapatkan sertifikat ini dengan syarat yang pertama adalah mengikuti seluruh sesi, yang kedua mengisi form praselensi dan juga kuis di tiap sesi, dan yang ketiga adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas akhir. Nah, untuk tugas yang pertama, menurunkan alur tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Ini tadi juga sudah dijelaskan secara lengkap oleh Mbak Stefani. Dan yang kedua adalah membagikan materi pembelajaran yang didapat dari platform Merdeka Mengajar ke siswa lewat LMS Ruang Kelas. Nah, mungkin kalau tugas 2 ini seperti apa nih Mbak Huda caranya? Nah, ini jangan khawatir Bapak Ibu guru karena akan dibahas di pelatihan di hari selanjutnya. Oke, lalu selanjutnya ada informasi penting Bapak Ibu guru. Untuk rekaman sesi pada hari ini akan diunggah ke YouTube Ruang Kelas, dan selanjutnya link rekaman sesi dan juga PPT materi ini akan dibagikan ke grup Telegram. Jadi pastikan Bapak Ibu guru sudah masuk ke Telegram kami. Kalau Bapak Ibu guru belum masuk, silahkan untuk bergabung di bit.ly/Telegram Ruang untuk Guru. Jadi sekali lagi silakan bergabung di bit.ly/Telegram Ruang untuk Guru. Nah, untuk sertifikat pelatihan ini akan dikirimkan secara bertahap paling lambat pada tanggal 18 Juli 2022. Lalu selanjutnya, sekali lagi informasi mengenai tugas. Nah, untuk tugas di hari pertama dan di hari kedua ini, Bapak Ibu guru tugasnya adalah membuat capaian pembelajaran dan menurunkannya menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti kami akan bagikan juga panduan dan juga tabel yang berisi tabel yang akan Bapak Ibu guru isi dan turunkan alur tujuan pembelajarannya, dan tabel ini akan kami bagikan lewat Telegram. Jadi pastikan Bapak Ibu guru sudah masuk ke Telegram Ruang untuk Guru. Nah, lalu nantinya tugas ini dikumpulkan di link tugas yang dibagikan di pelatihan di hari ketiga. Jadi boleh Bapak Ibu guru mungkin boleh dicicil terlebih dahulu tugasnya, dan nanti linknya akan kami bagikan di pelatihan hari ketiga. Lalu selanjutnya setelah informasi tugas, kami menginformasikan mengenai link presensi. Nah, untuk link presensi Bapak Ibu guru, silahkan Bapak Ibu guru mengakses di bit.ly/presensi H1 kurikulum merdeka ruang kelas. Nah, ini Bapak Ibu guru sudah dibagikan juga oleh tim kami di kolom chat, jadi silahkan untuk diakses di bit.ly/presensi H1 kurikulum merdeka ruang kelas.
Nah, untuk link presensi ini Bapak Ibu guru akan kami tutup nanti malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Bapak Ibu guru mengisi link presensi pada siang hari ini, pada pelatihan siang hari ini, paling lambat malam ini pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau Bapak Ibu guru khawatir ini lupa gitu ya, Bapak Ibu guru boleh silakan untuk di screenshot layar yang ada di depan Bapak Ibu guru. Oke, baiklah Bapak Ibu guru dan para hadirin sekalian, dengan adanya informasi mengenai presensi dan juga informasi tugas tadi, maka berakhirlah pelatihan kita di hari pertama tadi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan harapan kami bisa terus bertemu dengan Bapak Ibu guru di pelatihan hari kedua dan pelatihan hari ketiga. Saya Huda Sidki selaku moderator pada siang hari ini pamit undur diri dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ruang Guru menghadirkan Ruang Kelas, sebuah layanan sistem kelola pembelajaran interaktif untuk guru dan siswa se-Indonesia. Di Ruang Kelas, guru dapat mengunggah materi pembelajaran sendiri untuk diakses oleh siswa, memberikan tugas dalam bentuk pilihan ganda dan esai, serta berinteraksi dengan siswa melalui fitur chat. Guru juga bisa melakukan ujian via ruang kelas dengan memanfaatkan fitur durasi pengerjaan, pengaturan kriteria ketuntasan minimal, serta mengacak soal dan opsi jawaban yang diberikan agar integritas siswa menjadi lebih terjaga. Proses penilaian untuk siswa juga bisa dilakukan di ruang kelas. Guru dapat merekap tugas yang ada di ruang kelas maupun tugas offline dalam satu tabel analisis. Jika sekolah Anda bekerja sama dengan ruang guru, guru dapat mengakses seluruh fitur premium. Guru dapat membuat kuis interaktif, membagikan dan merekap daftar hadir, dan juga membuat sesi live teaching. Semua materi pembelajaran di ruang kelas sudah terintegrasi dengan materi pembelajaran yang ada di ruang belajar. Siswa bisa mengakses video belajar beranimasi dan ribuan latihan soal yang sudah dipilih oleh guru. Selain itu, ruang kelas memperkenalkan Quizo. Quizo siap membantu Anda membuat pembelajaran lebih seru dengan permainan interaktif yang dapat digunakan dimanapun. Guru dapat membuat kuis dari soal yang tersedia dalam kumpulan soal ruang guru. Siswa dapat mengerjakan kuis, mengumpulkan bintang, dan melihat ranking di leaderboard. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dapatkan aksesnya sekarang di kelas.ruangguru.com.